Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanifan Diatullah, NIM saya 2342308, kelas Informatika 23B. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu looping bersarang dan konsep asintotik. Oke, dimulai dari looping bersarang. Apa itu looping bersarang? Looping bersarang atau disebut nested loop adalah perulangan yang berada di dalam perulangan lain. Artinya setiap iterasi dari perulangan luar akan mengaksesi seluruh iterasi dari perulangan dalam. Contohnya, saya ada sebuah contoh looping bersarang. Jadi looping bersarang ini bagaimana cara kerjanya? Yaitu yang pertama kali dikasih adalah headernya. Ketika headernya dilakukan, maka yang di bawah dilakukan. Setelah itu di bawah dilakukan, di bawah lagi dilakukan. Contohnya, sebagai contoh, seperti ini. Jadi looping yang di atas ini itu dilakukan, setelah itu di bawah lagi. Jadi I sama dengan 1, maka lakukan yang di bawah ini, J sama dengan 1, J sama dengan 2, J sama dengan 3, J sama dengan 4, J sama dengan 5. Karena ini kondisi yang terpenuhi, maka dicetak yang di bawahnya. Jika tidak terpenuhi, J sama dengan 6, maka naik lagi ke atas. Yang ini akan naik lagi ke atas. Tidak langsung berhenti. Jadi ini dilakukan, I sama dengan 2, maka ini dalam dilakukan lagi, dilakukan sampai seterusnya seperti itu. Nah, ketika sebuah headernya sudah tidak terpenuhi, I sama dengan 4, maka looping bersarang ini akan berhenti. Jadi perhitungannya yaitu kondisi yang dilakukan adalah sebanyak 3 kali, ditambah 1 yang tidak terpenuhi sampai dengan 4, dan yang di bawah sebanyak 5 kali dengan kondisi 1 yang tidak terpenuhi sama dengan 6, dikali 3 yaitu kondisi yang terpenuhi, header yang terpenuhi sama dengan 18 kali dilakukan, dan yang di bawah ini kondisi yang berhasil dilakukan yang terpenuhi yaitu 5 dikali yang di atas kondisi header yang terpenuhi yaitu 3 sama dengan 15. Jadi cetak X ini dilakukan sebanyak 15 kali. Ini adalah 15 kali. Nah, itu adalah contoh secara sederhananya. Ada beberapa contoh di mana kita menggunakan sebuah variabel yaitu N, sebuah titik atau kondisi yang tidak bisa dihitung secara manual. Di sini, nah, ada contoh di mana I sama dengan 2, to N min 1, terus di bawahnya dilakukan J sama dengan 1, to N. Nah, bagaimana kita menghitung jika ada hal seperti ini? Jadi, kita harus menghitung headernya terlebih dahulu. Taruh sini aja. Nah, jadi I sama dengan 2 to N min 1. Berarti di sini yang dilakukan adalah 2, 3, 4, sampai N min 1. Jadi suku yang terpenuhi adalah ini, N, suku terpenuhi, dikurang ada berapa jumlah yang tidak terpenuhi? Ada 2. Berarti N sama N kurangi 2. Jadi di sini perhitungannya yaitu N min 2 tambah 1 suku tidak terpenuhi, maka N sama dengan min 1. Sama dengan N min 1. Nah, yang di bawah J sama dengan 1 to N. Ini berarti tidak ada yang hilang atau suku yang terpenuhi, maka di sini adalah itu N min 2, yaitu headernya, dikali
N plus 1, karena 1 ini adalah suku yang tidak terpenuhi, sama dengan N pangkat 2 ditambah N minus 2N kurangi 2. Dimana dapat N 2N kurangi 2 ini adalah buka kurung, yaitu N min 2 dan N plus 1 dibuka kurung, maka N pangkat 2 ditambah N min 2N kurang 2 sama dengan N pangkat 2 kurangi N min N min 2. Terus selanjutnya yang di bawah ya suku yang terpenuhi sederhana karena memang tidak ditambah 1, yaitu N kali N yaitu N min 2 headernya sama dengan N pangkat 2 dikurangi 2N atau min 2N. Jadi ini adalah perhitungannya. Apa itu time complexity? Time complexity adalah perulangan pemrograman cara untuk mengukur berapa cepat dan efisiensi suatu algoritma berjalan berdasarkan jumlah operasi yang dilakukan terhadap ukuran inputnya. Jadi kita mengetahui sebuah cost dari sebuah algoritma akan mengetahui seberapa efisien sebuah algoritma itu dilakukan. Nah, contohnya seperti contoh sebelumnya, yaitu berapa cost yang dibutuhkan dalam perulangan tersebut. Nah, ini adalah time-nya dan ini adalah cost-nya. Time-nya adalah hasil dari yang kita dapatkan sebelumnya, dengan cost ini adalah dilambangkan sebagai C1 kali N min 1 yaitu hasil sebelumnya, yaitu time-nya, C2 kali N pangkat 2 min N min 2 plus C3 kali N pangkat 2 min 2N. Jadi simpelnya sederhana konsepnya, yaitu berapa kali sebuah pekerjaan dilakukan dikali berapa waktu yang dihabiskan. Jadi cost ini adalah berapa waktu yang dihabiskan. Cost adalah berapa kali waktu dihabiskan. Jadi totalnya adalah totalnya adalah time Tn ini adalah sebuah notasi time complexity sama dengan C1 ini dikali N-1 yaitu hasil yang kita ketahui sebelumnya tambah C2 kali hasil sebelumnya ditambah C3 kali hasil sebelumnya tadi apa. Jadi ini kita harus buka kurung dulu untuk menghitung berapa. Nah, kita buka kurung yaitu C1 kali N kurangi C1 tambah C2 kali N pangkat 2 dikurangi C2 kali N kurangi 2C2 ditambah 3C3 kali N pangkat 2 dikurangi 2C3N. Jadi ini adalah bentuk dari yang dibuka kurung. Maka hasilnya C2 pangkat 2 ditambah C3N pangkat 2 ditambah C1N min C2N kurangi 2C3N kurangi C1 kurangi 2C2. Jadi setelah dibuka kurung disederhanakan lagi, ditutup kurung kembali. Caranya itu tutup kurung C2 tambah C3 tutup kurung N pangkat 2 dikali N pangkat 2 ditambah C1 C2 min C2 min 2C3 N ditambah buka kurung min C1 dikurang min 2C2. Jadi ini adalah hasilnya. Yang ini adalah A, yang ini adalah B, yang ini adalah C. Nah, jadi hasilnya itu Tn sama dengan A variabel
N pangkat 2 ditambah Bn tambah C. Ini disebut dengan persamaan linear. Nah, apa itu asimptotik dalam time complexity ya? Nah, asimptotik dalam analisa algoritma mengacu pada bagaimana suatu fungsi pertumbuhan untuk menganalisa efisiensi algoritma dalam hal waktu mengeksekusi atau penggunaan ruang seiring dengan pertambahan ukuran input. Jadi di dalam asimptotik itu ada yang disebut dengan upper bound, lower bound, tight bound. Jadi upper bound ini adalah menunjukkan sebuah batas atas dari kompleksitas waktu suatu algoritma. Ini digunakan untuk menganalisa kasus terburuk atau worst case. Dan lower yaitu lower bound itu menunjukkan batas bawah dari kompleksitas, jadi turun algoritmanya. Ini digunakan untuk menganalisa kasus terbaik. Yang tight ini menganalisa bahwa ini lurus jajar. Ini digunakan untuk mengatakan kompleksitas waktu yang paling akurat, yang paling batas yang paling pasti gitu, berjalannya secara pasti. Nah, dalam tiga kategori ini, maka time complexity ini dikategorikan sebagai Tn sama dengan big O buka kurung N pangkat 2. Jadi hasil dari perhitungan sebelumnya yaitu masuk ke kategori upper bound. Ya, mungkin dari saya segitu saja. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.